Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki awal tahun 2026, tentu ada informasi yang harus saya sharing terkait dengan skema baru pencairan tunjangan profesi guru yang akan mulai diberlakukan di tahun 2026, di mana ini sebenarnya sudah dihimbau atau sudah diinformasikan jauh-jauh hari oleh Pak Mendikdaksmen ya, di awal November kemarin tahun 2025 beliau telah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan bagaimana caranya hal-hal yang harus Bapak Ibu Guru lakukan agar TPG-nya di tahun 2026 itu bisa cair gitu. Tentu ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu Guru penuhi. Nah, kalau Bapak Ibu Guru tidak mengupdate sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maka sudah secara otomatis Bapak Ibu Guru pasti akan mengalami keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2026. Baik, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, ataupun buku-buku PAUD, buku-buku TK, ataupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Oke? Yang pertama dulu Bapak Ibu Guru ya, jadi latar belakang bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026 itu yang sebelumnya dibayar per triwulan itu akan dibayarkan per bulan. Jadi itu akan masuk sekaligus dengan gaji Bapak Ibu Guru, apalagi kalau nanti skema single salary juga akan diterapkan ya. Jadi ini tentu akan menguntungkan bagi Bapak Ibu Guru kalau Bapak Ibu Guru sudah memenuhi persyaratan seperti yang dilayangkan, surat yang dilayangkan oleh Mendikdasmen per November kemarin untuk mengupdate data Bapak Ibu Guru di Dapodik maksimal tanggal 31 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu Guru tanggal 31 Desember 2025 itu data Dapodiknya tidak diupdate, kan sekarang ini kan Bapak Ibu Guru libur ya, libur sekolah, maka sudah dipastikan bahwa tunjangan profesi guru Bapak Ibu Guru itu akan mengalami keterlambatan. Ya, jadi yang lain sudah menerima bulan ini, mungkin ya Bapak Ibu Guru belum akan menerimanya. Nah, tujuannya tentunya akan biar lebih cepat, lebih transparan ya, seperti itu. Nah, perubahan utamanya di mana mulai tahun 2026 itu tunjangan profesi guru itu akan dibayarkan per bulan. Jadi tidak lagi Bapak Ibu Guru akan mengalami drama-drama per triwulan ya, seperti yang saat ini kita rasakan ya. Ada yang hingga 31 Desember itu tunjangan profesi guru yang triwulan 3, triwulan 4-nya itu belum dicairkan. Belum lagi yang mereka mengalami kekurangan ya. Kekurangan yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu entah kemana informasinya, apakah dibayarkan per Maret 2026 atau seperti apa, nanti akan saya informasikan kalau saya sudah mendapatkan informasinya. Kemudian perubahan juga yang berikutnya itu tentu akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu Guru. Nah, kalau yang ini itu kan di tahun 2025 itu memang sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu Guru langsung ya, jadi bukan sebenarnya hal yang baru gitu. Kemudian ini berbasis validasi sistem, jadi sistem yang akan memvalidasi bukan lagi di dinas Bapak Ibu Guru yang sebelumnya itu dinas yang memvalidasi, sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat ya, mudah-mudahan di 2026 itu masih ingat, kalau di dinas itu pada akhirnya muncul kode 16 gitu. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu Guru tidak lagi divalidasi oleh dinas, tapi langsung dari validasinya melalui sistem seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Guru memasukkan data-data Bapak Ibu Guru, itu sistem akan mengecek, kemudian akan otomatis tervalidasi seperti itu. Jadi akan lebih cepat gitu. Nah, sistem validasinya itu Bapak Ibu Guru harus mengupdate datanya dulu di Dapodik ya. Kemudian nanti info status di GTK-nya itu akan muncul hijau kalau misalnya sistem itu sudah membaca data Bapak Ibu Guru itu sudah benar gitu. Jadi otomatis akan hijau gitu. Itu kayak seperti penguploadan data-datanya dosen lah, semacam itu. Jadi dosen itu juga sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu memiliki sistem validasi yang ini ya, yang otomatis gitu. Jadi tidak perlu harus
di validasi yang lain gitu. Kemudian integrasi data pusat. Ini jadi sebenarnya dari data Dapodik itu akan terintegrasi langsung ke data pusat Bapak Ibu guru, sehingga sistem itu akan mudah membaca status validasi Bapak Ibu guru, apakah nanti sudah hijau atau masih merah seperti itu. Nah, syarat utamanya yang ini yang ditekankan ya di dalam surat yang diedarkan oleh Pak Mendikdasmen di awal November kemarin itu adalah minimal 24 jam tatap muka itu harus tetap terpenuhi. Kemudian sertifikat pendidik yaitu harus linear dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi Bapak Ibu guru mengajar matematika misalnya, ya berarti di sertifikatnya juga harus matematika gitu ya. Jangan misalnya di sertifikatnya matematika tapi yang diajar beda gitu. Nah, itu sudah pasti tidak akan dapat TPG-nya. Kemudian rekening. Nah, ini yang harus Bapak Ibu guru perhatikan ya. Bu Dirjen GTK itu sudah menyampaikan bahwa salah satu kendala utama kenapa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu lamban atau tidak dicairkan secara serentak itu lebih banyak kepada retun ya. Retun itu dana-dana itu dikembalikan kembali karena rekeningnya tidak aktif atau salah atau kekurangan nomor rekening, angka di nomor rekening. Itu yang menyebabkan kemudian dana itu di return ya, dikembalikan. Semacam itu, diretur lah. Nah, jadi Bapak Ibu guru pastikan bahwa nomor rekening itu adalah nomor rekening aktif gitu ya. Kalau misalnya sebaiknya diperiksa beberapa kali lah semacam itu. Kemudian ini alur pencairan ya untuk di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu guru kan diminta untuk mengupdate datanya di Dapodik. Setelah itu validasi di Info GTK itu dilakukan secara sistem. Nah, selanjutnya itu akan dilakukan verifikasi di pusat ya. Nah, setelah verifikasi di pusat, baru ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya, sudah memotong birokrasi pada dinas, gitu. Sudah memotong birokrasi pada dinas. Jadi dinas itu tidak lagi mengurusi pengupdatean data-data Bapak Ibu guru. Ini pure murni adalah operator sekolah dan Bapak Ibu guru sendiri yang akan melakukan update data secara lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bank penyalur. Kalau bank penyalur ya tentu jelas ya, ada BRI, BNI, BTN ataupun Bank Mandiri seperti itu. Itu yang akan menjadi bank penyalur yang biasanya Bapak Ibu guru dapatkan tunjangan profesi gurunya. Cuman kalau misalnya ke depan itu kan karena sudah per bulan ya Bapak Ibu guru, dan itu akan melekat misalnya dengan gaji, maka semestinya gaji bank gaji itu sama tunjangan itu harus menyatu satu gitu, dan satu nomor rekening, semestinya harusnya begitu. Nah, ini timelinenya di tahun 2026. Jadi proses validasinya itu Bapak Ibu guru itu Februari 2026. Kenapa Februari? Karena Januari itu proses pemeriksaan dari data yang Bapak Ibu Dapodik ya. Kemudian April Juni itu sebenarnya uji coba ya. Jadi Maret itu kan pembukaan anggaran. Jadi anggaran itu Bapak Ibu guru itu ditransfer ke masing-masing instansi gitu ya, masing-masing instansi berdasarkan kebutuhannya. Jadi kayak seperti misalnya Kemendikdasmen khusus untuk tunjangan profesi guru itu misalnya sekian ratus triliun. Nah, itu yang akan ditransfer ke Kemendikdasmen di bulan Maret. Nah, nanti tugasnya Kemendikdasmen itu yang akan mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, ini checklist untuk Bapak Ibu guru. Jadi cek di Info GTK-nya, cek juga jam mengajarnya, dan juga cek ya bank rekeningnya. Yaitu harus dipastikan bahwa bank rekeningnya itu aktif. Ya, jangan misalnya bank rekeningnya tidak aktif. Sebagai penutup, administrasi itu harus rapi, maka tunjangan profesi gurunya pasti cairnya akan lancar. Dan pantau data Bapak Ibu guru secara berkala ya di Info GTK maupun di data Dapodik. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.